Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk pertama kalinya ya merespon video dari channel Refli Harun, karena kok judulnya menarik. Belak-belakan lama unek-unek ini disimpan, akhirnya terungkap juga antara HRS itu Habib Rizik Syihab dan Rocky Gerung ya. Kita lihat dalam apa ini, secangkir opini, bebas berbincang, berpikir, beropini. Tadi betul Babe bahwa COVID sorry. Ya COVID hilang ya, Be. COVID akan padam. Tapi di Indonesia stupid akan menyala. Biasaan dia. Oke, kalau nggak gitu bukan Rocky. Ya. Ini satu ruang untuk kita bikin refleksi terus. Karena kita cuma punya kemampuan refleksi. Punya kemampuan untuk menghasilkan 3 hari yang lalu yang nonton 45.000 ya. Banyak ya. Dorongan politik masif adalah partai-partai. Tapi justru kemacetan itu ada di dalam partai-partai. Sehingga tugas edukasi, tugas membuat etik itu jadi norma politik itu diambil alih oleh LSM, diambil alih oleh BEM UI dan BEM Nusantara. Kan di situ sebetulnya kita mesti refleksi apa sebetulnya problemnya sehingga partai politik gagal menjadi diambil alih oleh YouTuber juga. Ambil alih YouTuber. Gagal menjadi agen etis, sama seperti di awal Republik ketika Hatta mempromosikan supaya bikin partai-partai dengan maklumat X, tapi orang mengartikan sebagai maklumat 10 ya, nomor X itu. Nah pada waktu itu semua orang bergairah bahwa Indonesia akan diasuh secara etik oleh intelektual yang adalah politisi itu. Jadi semua pemimpin politik kita dasarnya adalah intelektual. Dia paham tentang sejarah dunia, dia tahu tentang jarak ideologi, sehingga iya, pemimpin kita dulu memang seorang intelektual ya, seorang pembaca yang baik seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Natsir, itu pembaca-pembaca yang hebat ya. Leader are readers. Pemimpin politik yang baik adalah pembaca buku yang baik. dia bisa bergaul secara etis dan secara ya tanpa mau disogok itu. Nah sekarang kita berupaya mengevaluasi Indonesia. Ini kan siapa si Babe Ridwan Saidi ya, berarti ini video lama. Karena Ridwan Saidi sudah meninggal. Saya dulu pernah 2 kali ke rumahnya Ridwan Saidi di Bintaro itu. Dia kayaknya tahun umur 80-an ya meninggalnya. Ini berdasarkan parameter kemarin itu. Karena kemarin itu kita surplus etis di awal-awal kemerdekaan tuh. Lalu kemudian makin defisit dan sekarang betul-betul nihil ethical politics itu. Ethical politics. Apa alat ukurnya tuh? Saya ambil aja alat ukur yang paling sederhana. Yaitu setiap kali kita masuk kampus UI itu ada tulisan Latin di situ, Veritas, Probitas, Justitia tuh, yang artinya veritas artinya kebenaran, probitas artinya kejujuran, justitia artinya keadilan gitu. Biasa begitu kan kampus di luar negeri juga bikin semacam dalil untuk membangkitkan motivasi itu. Di Chicago tagline-nya itu Crescat Scientia Vita Esculator. Artinya Crescat artinya bertumbuh, scientia ilmu. Menumbuhkan ilmu akan membuat hidup lebih mulia tuh. Vita Esculator. Vita artinya hidup, Esculator artinya agung, mulia tuh. Kita jangan ambil yang jauh sana. Di UI aja. Sekarang kita pakai dalil UI itu untuk mengevaluasi politik, mengevaluasi UI sendiri itu. Apakah politik kita berbasis pada prinsip pertama tadi, veritas, kebenaran? Nggak ada. Dusta adalah
aktivitas politik utama kita, bukan kebenaran itu. Dusta. Prinsip kedua, probitas, kejujuran itu nggak ada juga. Karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita tuh. Justitia, keadilan juga nggak ada. Karena disparitas naik terus tuh. Jadi terhadap itu kita bisa katakan bahwa anak-anak BEM ini betul-betul Keadilan nggak ada karena disparitas kesenjangan sosial tadi naik terus. Jadi setiap kata itu dibantah oleh Rocky Gerung dengan mengemukakan argumennya. betul mengevaluasi politik Indonesia berdasarkan dalil yang UI bikin sendiri itu. Sekarang kita ukur misalnya rektor UI, apakah dia masuk di dalam prinsip 3 tadi itu? Veritas, probitas, justitia. Aturan di dalam statuta UI, rektor UI nggak boleh jadi pejabat di luar UI itu. Nah dia ini komisaris dari BRI yang adalah pejabat negara karena dibayar oleh negara, 2 kali dapat gaji. Itu udah tidak jujur, melanggar probitas. Itu udah tidak benar, melanggar veritas. Itu tidak adil, apalagi melanggar justitia. Jadi rektornya sendiri melanggar prinsip yang ada di UI itu. Itu yang namanya ukuran etis. Kan itu kan. Jadi parameter etisnya aja di UI dilanggar. Kalau kita bilang, jadi minggu depan yang tas-tas ini kita bahas lah kira-kira. Nah saya mau lanjutkan itu untuk mengatakan bahwa bahkan universitas yang seharusnya disimbol konsistensi nggak terjadi, apalagi partai politik gitu. Kan itu ukurannya kan. Jadi orang bilang di Indonesia UI aja nggak bisa kok, apalagi partai politik yang isinya adalah maklar, calo, macam-macam gitu. Nah kita mau lakukan perubahan itu. Nah karena tadi diusulkan agar supaya diedarkanlah semacam cara baru melihat politik itu. Ngapain ada soal radikal, moderat segala macam. Jadi kita mau coba lihat Indonesia dengan kategori baru. Bahwa di Indonesia ada mayoritas, jangan sebut mayoritas, warga negara yang menginginkan dalil agama itu, imperatif agama itu masuk dalam politik. Ya sah. Karena memang begitu. Aspirasi itu bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya segala macam. Ada yang memisahkan antara keyakinan agama dan efektivitas dalam politik. Kita sebut sekuler tadi, tapi Babe bilang jangan pakai sekuler, itu pusing tuh. Yang non agama. Dua-duanya adalah warga negara itu. Biarkan hidup itu berlangsung tanpa ada saling mengolok-olok itu. Nah supaya nggak mengolok-olok, kekuasaan itu nggak boleh berpihak di antara dua itu. Biarkan itu bagian dari societal kehidupan biasa kita. Nah kalau itu terjadi nanti akan ada kompetisi gitu. Misalnya saya kasih contoh, ada 5 partai Islam, hanya 1 partai sekuler. 5 partai Islam korup. Si sekuler ini karena punya otak, dia tidak akan 5 partai Islam yang ada dan 1 partai sekuler. Yang Islam ini korup, yang sekuler ini bersih. Maka masyarakat pemilih Islam itu kalau dia akal sehat, dia akan pilih partai sekuler. Karena nggak mungkin dia milih partai yang basisnya agama tapi korup kan. Demikian sebaliknya, ada 5 partai sekuler, 1 partai Islam. 5 partai sekuler tukang bohong. Maka pemilih dari partai sekuler ini juga nggak mau pilih partainya sendiri. Dia akan pilih partai Islam yang tadi veritas, probitas, justitia. Itu yang namanya overlapping konsensus dalam politik. Cross-cutting loyalties. Nah ini yang mesti kita ajukan tuh. Sehingga nggak bisa kita anggap bahwa ya partai Islam itu pasti bersih, partai sekuler pasti plural. Banyak juga sekuler yang nggak plural, yang bahkan lebih radikal cara berpikirnya dari mereka yang beragama itu. Demikian sebaliknya tuh. Jadi karena itu keadilan tadi, probitas, justitia, veritas, jadikan juga parameter partai itu. Saya akan memilih para Habib Rizik. Kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia. Karena dia probitas, veritas, justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain tuh. Jadi cuman itu yang mesti kita pamerkan tuh. Kemampuan berpikir seseorang itu harus diperlihatkan pada rakyat supaya kita bisa pilih kan. Di belakang itu ya ada urusan sentimen agama segala macam, iya, tapi bukan itu inti dari politik tuh. Jadi keterbukaan semacam itu yang harus kita ucapkan sejak sekarang. Nah kita balik pada keadaan sekarang. Orang ingin agar supaya ada kejelasan. Saya ngerti ya apa yang dimaksud si Rocky Gerung tuh. Pentingnya keterbukaan dan pentingnya kemampuan
mengemukakan dan menjelaskan prinsip-prinsip yang etis di dalam politik. Tapi untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah itu saya nggak paham juga ya. Itu menunjukkan saya nggak terlalu paham dengan pikiran-pikiran Rocky Gerung yang sophisticated ya, yang canggih ya. Tapi saya paham sedikit ya. Dan kapan terjadi perubahan politik? Secara elektoral Misalnya dia itu memilih Habib Rizik, membela Habib Rizik, itu bukan karena keyakinan Habib Rizik yang beragama Islam, tapi ada prinsip Habib Rizik yang teguh, yaitu dia menjunjung kejujuran, menjunjung keadilan dan menjunjung kebenaran. Itu yang dijadikan parameter, itu yang dijadikan ukuran oleh Rocky Gerung dalam menentukan pilihannya, bukan karena keyakinan agamanya katanya, tapi karena prinsip-prinsip yang universal, jujur, adil dan benar yang dia ungkapkan pakai bahasa Latin tadi. itu baru 2024. Tapi kalau kita menunggu 2024, veritas, probitas, justitia itu makin drop. Karena yang berlaku adalah bukan prinsip-prinsip tadi, tapi prinsip peternakan politik. Yang peternak politik siapa? Yang masih oligarki yang sama, yang mengincar ternak baru di 2024 gitu. Kalau kita bilang bagaimana cara membatalkan oligarki? Batalkan di 2024, nggak bisa. 2024 adalah fasilitas resmi bagi oligarki untuk main politik uang. Jadi oligarki mesti dibatalkan di luar sistem resmi suksesi. Itu logikanya begitu, supaya dia kelimpungan. Ya karena ada sistem resmi yang membolehkan oligarki main politik uang itu, karena ada itu tadi ya. Karena ada presiden threshold yang 20% yang dibikin oleh partai-partai yang memang bersekutu dengan oligarki. Semakin canggih ini, udah dulu ya, persiapan dulu, ngaji dulu lah, mau buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bib Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bib Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat.